yang ingin saya sampaikan insya Allah malam ini terkait dengan nafsu yang lebih membuat saya nervous karena Mas Baya yang biasanya tidak hadir ini jadi hadir. Bayangkan jika Anda berbicara di depan guru Anda, pasti itu membuat Anda kalah sebelum berperang juga. Ya, kita sudah sering mengetahui bahwa nafsu itu kalau disebutkan ada 3, nafsu amarah, lawamah, sama mutmainnah. Dan insya Allah sudah pada tahu terkait dengan nafsu-nafsu tersebut. Bagaimana cara kita agar bisa mengontrol nafsu yang sebenarnya nafsu ini, kalau kita pahami betul ini nafsu ini juga baik. Artinya walaupun ada sisi negatif, tapi sebenarnya nafsu ini baik, positif. Tetapi secara definisi bahasa, jika nafsu ini digandingkan dengan hawa, ini memang arahnya ke keburukan atau negatif. Dan untuk mengekang semua itu dibutuhkan usaha-usaha yang sungguh-sungguh. Usahanya berupa usaha batiniyah maupun jasmaniyah. Ya. Kenapa harus dikendalikan? Kata Imam Al-Ghazali, nafsu itu seperti anjing yang istilahnya serigala. Jadi kalau kita terus beri makan atau kita terus manjakan, penuhi, ya dia semakin menggonggong. Tapi kalau kita kendalikan, bayangkan anjing itu bisa kita suruh-suruh, bisa kita kontrol. Bahkan ada anjing yang digunakan untuk membantu polisi barang itu. Ya seperti nafsu. Nafsu tidak bisa kita hilangkan, karena nafsu, kalau nafsu kita mati, ya kita mati. Dan salah satu cara yang paling ampuh adalah ibadah. Balik-balik ini ibadah. Dan ibadah yang paling utama adalah sholat. Kenapa kok bangga sholat? Jangan cendak-cenduk. Tapi ternyata sholat ini sangatlah mempengaruhi keberadaan dari iman dan pengontrolan nafsu tersebut. Substansi dari sholat adalah doa. Doa adalah penghambaan. Doa adalah sebuah kesadaran diri akan kehambaan kepada Sang Pencipta. Maka dalam setiap waktu, setiap kegiatan, setiap urusan, sebenarnya Rasulullah sudah mengajarkan beberapa doa. Maka paling tidak dalam waktu 5 kali dalam sehari, doa yang paling utama yaitu sholat ini kita kerjakan. Dalam doa ada kesadaran diri bahwasanya diri ini adalah hamba yang sepenuhnya menyerahkan diri, sepenuhnya merelakan diri. Karena kalau kita secara diri sendiri melawan nafsu, tidak akan bisa. Kita sering kalah dengan nafsu kita. Maka ketika kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu sholat itu kita bayangkan bahwa Allah melihat kita, kita dilihat Allah. Kita sadar kita berkomunikasi dengan Allah. Dan setelah sholat itu, apa yang harus kita lakukan, kewajiban apa dan keharusan apa yang kita lakukan. Tidak hanya sekedar sholat,
Tapi sebagai pemuda-pemudi kita harus berprinsip, bercita-cita, kreatif, inovatif, memotivasi diri untuk berperan di dalam kehidupan manusia. Ini adalah penjabaran dari sholat tersebut. Jadi substansinya itu adalah doa dan direalisasikan di dalam kehidupan. Maka suatu keharusan kita memilih peran di dalam kehidupan. Jadi sampai harus memilih peran itu. Manusia yang bertakwa bukan hanya manusia yang seperti definisi mengerjakan segala perintah dan menjauhi larangan, tetapi secara spesifiknya kita harus memilih peran tersebut. Kita harus menjadi pemuda-pemuda pilihan di dalam film kita ini, film yang ada di dunia kita ini. Apa peran kita? Itu punya prinsip, punya target, punya cita-cita, kreatif. Agar kreatif apa? Ya tadi, kembali lagi, kembalikan kepada Allah. Kalau di dalam thariqah yang diajarkan oleh Mas Baya adalah selalu berzikir. Sebenarnya kalau zikir itu semua beres, insya Allah, kata guru-guru itu. Dengan zikir semua beres. Wis to wiritano sing tenanan, sholat sing tenanan, engko iso-iso dhewe. Dan ternyata di dalam kajian-kajian keilmuan dinyatakan oleh para guru-guru, para profesor-profesor, bahwa jika hatimu melanggengkan zikir, selalu berzikir kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa. Keikhlasan, kesabaran, ketawakalan kepada Allah itu secara otomatis akan muncul di dalam diri Anda sebenarnya. Nah, ini akan muncul cakra-cakra kebaikan-kebaikan, ini akan fitrah muncul kembali, hijab-hijab ini akan tersingkap kembali. Luar biasa ajaran di dalam thariqah kita ini, anak thariqah Indonesia ini. Seperti yang kemarin saya ceritakan di dalam wudhu itu, kalau kita benar-benar melaksanakan betul-betul seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dengan sanad para guru, itu ada 100 lebih sunnahnya. Jadi untuk menemukan kreativitas, inovasi, serta jiwa-jiwa leader dan peran apa yang ingin kita pilih, kita terus berusaha dengan menyertainya dengan ibadah dan selalu berzikir kepada Allah. Selalu berzikir kepada Allah. Setiap waktu karo rokokan hati-hati baik Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Insya Allah sama insya. Kalau setiap krungu jenenge Kanjeng Nabi, setiap krungu asmane pangeran sampean terenyuh. Luar biasa. Ini berarti Allah mengenalkan, kepada sampean kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman, suasana, kondisi, spiritualitas. Itu adalah tanda-tanda Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Itu tanpa kita, itu pengetahuan itu akan bisa sampean rasakan, bisa sampean ketahui dengan berbagai kondisi yang berbeda juga. Ini sudah waktunya kalian memilih peran. Sudah waktunya kalian memilih dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi pemuda-pemuda pilihan dan menjadi aktor utama di dalam film Anda ini. Dan insya Allah dengan bimbingan Mas Baya, kalian akan menjadi orang-orang yang terpilih tersebut, dan insya Allah menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.